Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Di kesempatan musim kemarau yang kadang turun hujan, kadang juga gerimis, kadang hujan lebat nih teman-teman ya. Kemarau basah kayaknya nih emang ya. Nah, kita nyiapin sesuatu buat teman-teman, kita sharing-sharing juga. Satu bahan sancang yang beberapa bulan ini kita program sebagai bonsai OTR, dan kalau nggak salah ini belum pernah kita bahas, belum pernah kita videokan, dan rasanya kayaknya baru kali ini. Nah, jadi kalau teman-teman nyadar mungkin video ini durasinya panjang nih teman-teman, panjang banget, karena kita memang sengaja, di samping kita juga pengen ya ngobrol-ngobrol juga, terus kita juga pengen mungkin ya teman-teman bisa komen-komen di line komentar tentang bagaimana sebaiknya bahan yang saya punya ini, tapi intinya ingin belajar bersama, karena dengan belajar bersama kita bisa saling berinteraksi, dan tentu saja kita membuka diri ya untuk saran-saran juga, untuk kritik-kritik juga, untuk pendapat-pendapat juga, karena dengan seperti itu mungkin kita juga punya wawasan-wawasan baru, punya juga pengetahuan-pengetahuan baru dari teman-teman yang pastinya sudah lebih dulu ya memprogram bonsai-bonsai seperti ini, bonsai OTR khususnya. Tetapi ngomong-ngomong soal hobi, soal apa yang kita suka, memang selalu menarik ya teman-teman ya. Apakah itu hobi yang lain juga mungkin juga sama, termasuk hobi bonsai. Banyak sesuatu yang boleh dibilang sangat rumit, tetapi nggak rumit karena memang hobi. Sangat susah tetapi gampang karena memang hobi. Bahkan kita menyiapkan waktu, meluangkan waktu hanya untuk hobi bonsai ini teman-teman. Nah, kita udah mulai bongkar nih teman-teman nih, dan udah kelihatan di bagian dalamnya. Dulu ini kita ikat pakai tali rapia ya, atau pakai tali plastik gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada pertanyaan juga, apa sih bonsai OTR itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut kita sendiri sih ya, OTR itu ya artinya ya memang on the rock gitu kan, bonsai yang tumbuh di atas batu gitu kan. Tapi kalau kita lari lagi ke ranah kontesnya, ternyata ribet juga itu. Jadi kita nggak sembarang bawa bahan OTR ke sana kalau nggak diketawain, kalau nggak disenyumin gitu ya. Nah, jadi beberapa hal juga mesti kita perhatikan, semisal akarnya yang seimbang dengan batang, atau akarnya yang lekat ke batunya itu
jangan jangan baru nempel gitu kan. Nah, jadi jujur kita sendiri emang sering ke kontes tetapi jarang bawa bonsai teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita itu selalu ragu dengan apa ya, dengan karya kita. Mungkin karena ekspektasi terlalu tinggi teman-teman. Nah, kita pengen bonsai kita ke kontes itu sudah bener-bener layak gitulah. Sudah bener-bener layak ke kontes lagian. Boro-boro bawa bonsai ke kontes. Kadang-kadang kita baru punya beberapa tangan aja udah ada yang minta. Jadi kadang-kadang pikiran kita ya udah kita kasihin aja, toh kita bisa bisa bikin lagi, bisa memprogram lagi. Jadi kita pikirannya kayak gitu. Jadi di pameran itu, di kontes itu, kita tuh kadang-kadang ya cari-cari ilmunya saja. Kita denger-dengerin senior gitu ya. Nah, jadi menurut kita ilmunya dulu kita dapat banyak supaya kita benar-benar udah ngerasa ya tanpa beban, tanpa keresahan, kesalahan ketika kita berkarya, ketika kita membuat bonsai. Nah, ini gimana nih teman-teman nih ya. On the rock kita sudah seperti ini. Jadi yang namanya on the rock itu sebenarnya tingkat balance-nya itu di mana itu ya teman-teman ya. Mungkin itu juga menjadi pertanyaan. Yang dimaksud balance-nya di mana itu seberapa tinggi batu, seberapa ukuran besar pohon yang ada di atas batu, seperti itu. Nah, jadi memang ada on the rock, ada juga in the rock gitu ya. Nah, on the rock itu yang mungkin yang seperti sekarang saya punya ini mungkin bener ya ini ya teman-teman ya, ini namanya on the rock ya. Nah, karena memang nggak tumbuh di atas batu. Kita pakai meteran nih teman-teman nih, panjang batu ini ada di angka 25 teman-teman. Ada di angka 25, mungkin kurang lebih itu 5-6 cm nantinya akan kita kubur atau mungkin masuk ke dalam pot seperti itu ya. Jadi nanti sisa batunya itu tinggal 20 cm. Nah, mungkin disitulah yang akan mencari keseimbangan. Mencari keseimbangan pohon, mau segede apa pohonnya. Kalau ketinggian batu dengan ukuran besar batang pohon yang ada di atasnya itu juga menjadi keseimbangan, artinya akarnya itu juga akan menjadi secara otomatis mencari keseimbangan juga nih teman-teman. Mungkin di situ letak kerumitan OTR ya. Nah, di samping di mana OTR itu juga harus benar-benar melekat di batu, tapi juga harus benar-benar seimbang. Kalau pangkal batangnya sebesar apa, kira-kira pantasnya akar itu juga segede apa, itu mungkin juga jadi penilaian gitu ya. Nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas memang kalau kita ngelihat pohon yang ideal itu kan yang memang harus seperti itu ya teman-teman ya. Antara batang dengan akar pembagiannya juga harus bagus. Jadi kadang-kadang perbedaan ukuran akar satu dengan akar yang lain juga harus bagus, harus stabil, harus seimbang agar tampak natural. Mungkin itu bagian-bagian yang rumitnya. Nah, mungkin juga teman-teman boleh nih kasih saran ya di line komentar, nanti kita bisa bisa saling berbagi di line komentar. Pendapat teman-teman sudah pasti nanti akan ada gunanya. Tapi kalau kembali kita cari gambaran ke negeri tetangga sana, di Vietnam itu kan di sana rata-rata memang on the rock itu kayaknya sudah menjadi mainan gitu, sudah menjadi mainan mereka. Kita sendiri emang nggak tahu di Vietnam itu bonsai itu dari mana gitu, dasar-dasarnya, karena kalau dipikir-pikir emang rada beda tuh sama kita gitu ya. Nah, apalagi untuk bonsai dengan aliran naturalisnya gitu. Tapi yang pasti memang bonsai Viet tentu saja punya daya tarik, punya kelebihan, dan tentu saja punya struktur anatomi yang
luar biasa juga, nggak kalah juga sama bonsai-bonsai dengan gaya-gaya Jepang ya, seperti itu. Nah, buat kita sendiri kalau ngatur akar itu supaya melekat itu begini nih teman-teman ya, kita melekatkan tanah dulu gitu kan, kita tempelin tanah dulu, kita dorong ke bawah dengan harapan gitu, nanti dia akan tumbuh dan jadi kaku gitu ya, dengan sendirinya kalau kita putar-putar itu dia akan melilit. Nah, tapi tentu saja kita pengen aliran akar yang turun ke bawah itu juga tampak nantinya akan menjadi natural. Nah, apalagi ketika kita harus menjepitnya dengan kawat, tentu ada bekasnya nih nantinya nih teman-teman nih. Ini juga kadang jadi permasalahan nih di pameran, di kontes tuh, bekas-bekas kawat di OTR tuh teman-teman ya. Nah, tapi yang pasti untuk awal-awal ya harus gimana lagi kalau nggak kita jepit gitu kan, pakai kawat. Nah, keuntungan jepit pakai kawat itu ada teman-teman dibanding dengan pakai tali ya. Karena pakai kawat itu nanti kita itu bisa menekan ya. Kalaupun kita mengikatnya kendor, kita bisa tekan pakai kawat, karena kawat itu kan sifatnya dia fleksibel gitu kan, ngikutin dorongan gitu kan. Kalau kita dorong pasti dia bengkok dan ikut neken, kalau kita tarik pasti dia longgar kan, seperti itu. Ini yang kita kerjain nih teman-teman nih, OTR yang seperti ini perbandingannya batu yang nanti timbul ke atas itu kurang lebih 20 cm dengan lingkar kurang lebih juga 25-an dengan ketinggian 20 cm. Jadi mungkin kalau kita cari perbandingan keseimbangan ketinggian antara tingginya batu dengan batang pohon ukurannya sebesar apa, mungkin itu relatif juga ya teman-teman ya. Artinya nggak ada patokan juga ya, karena memang kadang-kadang kalau batang sebuah pohon yang tumbuh di atasnya besar, itu artinya ketinggian batu akan terlihat lebih pendek ya. Nah, kalau batang yang di atas itu tumbuh kecil, itu pasti akan terlihat lebih tinggi. Artinya mungkin kalau untuk perbandingan ini sepertinya ada di selera kita ya, atau gimana tuh teman-teman ya. Nah, kita pengen teman-teman juga kasih sesuatu nih, kasih jawaban buat kita ya. Nah, karena yang kita dapat sih memang seperti itu. Memang ada perbandingan seperti itu. Terus karena dia ini di OTR ini kan dia ini bonsai panorama ya masuknya ya teman-teman ya. Dia ini bonsai panorama, jadi dia benar-benar mencari sudut yang sangat seimbang sekali ketika kita lihat. Artinya bonsai OTR yang kita buat ini untuk jarak pandang di berapa kaki gitu kan, di berapa meter gitu. Artinya kalau kita lihatnya dari 1, 2, 3 meter misalnya, sepertinya titik hilangnya jauh apa deket, mungkin barangkali seperti itu saja. Tapi kalau bahan batunya tinggi, pohonnya kecil, itu jarak pandangnya pasti lebih dekat ya teman-teman, lebih pendek. Artinya kalaupun kita lihat dari depan, di depannya jarak setengah sampai 1 meter itu kita udah ngelihat on the rock itu seakan-akan batu itu tebing, kemudian pohonnya itu adalah panorama ya yang tumbuh di atas tebing itu. Tapi kalau semakin besar batangnya, maka semakin merendah batu yang ditumpanginya, artinya udah bukan tebing ya, seperti itu. Nah, mungkin di situ aja mungkin perbandingannya. Oke, kita tunggu nih ya
Apa pendapat teman-teman tentang perbandingan ketinggian batu dengan besaran batang yang tumbuhnya di atas batu untuk bonsai OTR ini? Dan sekarang kita ngobrol soal kekurangannya nih teman-teman nih, ya kan? Nah, udah pasti dong ada kekurangan, apalagi untuk OTR. Karena biasanya di OTR itu kan kadang-kadang kita tanam bibitnya itu udah berakar gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang akarnya nggak sesuai sama batu. Kadang-kadang juga kita nggak siapin batunya lebih dulu, menyesuaikan pertumbuhan posisi akar. Nah, begitu juga dengan bonsai OTR yang saya program ini, teman-teman. Di sini batunya itu kita asal ambil baik itu. Nah, jadi kita nggak siapin celah-celahnya gitu. Nah, memang kalau pinggang-pinggangnya itu memang sudah cukup ya, cukup apa namanya, cukup lumayan ideal untuk ikatan-ikatan lekukan ya, dimana pinggang-pinggang itu bisa kita tempatkan kawat dan kawat itu nggak lari. Nah, kekurangan pertama di sini adalah kita nggak nyiapin jalur-jalur kecil ya, celah-celah yang sesuai dengan arah akar turun. Nah, biasanya kekurangan OTR yang seperti ini akan menghasilkan bonsai OTR yang nggak maksimal nih teman-teman. Nah, tapi ya mau diapain lagi? Sekarang sudah seperti ini ya kan. Nah, ataupun nanti masih bisa enggak sih ya kalau dalam kondisi sekarang ini, nanti kita rubah, kita buatkan celah ya, jalur akar. Nah, karena akarnya kan sekarang nih memang sudah benar-benar kelihatan gitu ya. Nah, di OTR memang nggak perlu akar yang rame gitu ya teman-teman ya, atau gimana gitu ya, atau yang rame tapi ya proporsional gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi biasanya rata-rata OTR itu nggak banyak akar lah gitu kan, jadi dia masuk ke celah batu beberapa gitu kan. Nah, karena memang akar di bonsai OTR itu gerak dasarnya memang mengikuti lekuk yang
kita siapkan dengan harapan akan menjadi natural dengan sendirinya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan itu artinya memang kita butuh waktu lama ya. Bikin bonsai mana sih yang nggak lama gitu kan, apalagi di OTR. OTR jelas kalau kita siapin batunya, kita siapin celah untuk akarnya, itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama karena kita memang mengharapkan akarnya membesar dan akan menyempit sehingga batu kesannya menjepit akar, bukan akar sebenarnya yang menjepit batu ya kalau di OTR itu, tapi akar batulah yang menjepit akar karena akar memaksakan diri untuk membesar tetapi tidak mampu memecah celah batu. Nah, itu kekurangan yang pertama di OTR yang saya program ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita perbaiki lah gitu. Kemudian ada kekurangan yang kedua, kita pikir ini adalah bahannya sancang ya teman-teman, bahannya sancang. Terus sancang itu memang daun sangat ideal sekali buat bonsai karena sancang bisa halus banget, bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus lipat lebih kecil ya dari daun yang aslinya gitu kan. Kalau aslinya kan dia bisa selebar tangan gitu ya. Nah, dan itulah kesalahan kita yang kedua adalah bahan yang kita taruh ini nggak kita konsep sejak awal untuk OTR teman-teman. Nah, tapi mudah-mudahan dengan pertumbuhan yang subur nanti bisa kita rekayasa ya, karena berbonsai itu tentu saja merekayasa tanaman gitu ya, walaupun kadang-kadang kita mengingkari hal itu ya. Nah, tapi yang jelas mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ini akan menjadi sesuatu juga yang pastinya bisa menginspirasi ya buat teman-teman. Nah, ini dia nih teman-teman nih, dia cuma 20 cm. Artinya mungkin kita menyudahi ukuran akar. Nah, karena batu dengan akar jangan sampai kegedean akar. Nah, nanti ukuran akarnya terlalu besar, jadi nanti batunya kesannya gimana gitu kan. Apalagi dia nggak masuk ke dalam celah ya. Nah, kita akan coba langsung tanam kembali teman-teman. Kita akan coba langsung tanam kembali ke dalam pot saja ya. Karena kita nggak perlu ground, nanti malah kurang diperhatikan, malah nanti oversize dan itu makin runyam urusannya. Kita harus ganti roknya gitu ya, kita harus ganti batunya gitu ya. Nah, kita pakai tabulanya, medianya tanah biasa nih teman-teman, tanah yang ada di sekitar kita saja, tapi kita campur pakai sekam busuk dari kandang ayam ya. Itu lumayan bagus teman-teman, buat kita bagus lah gitu kan, karena memang bercampur dengan kohe ya, kotoran ayamnya itu sendiri, itu bagus. Biasanya memang enggak, kotoran hewan itu rata-rata memang enggak spontan teman-teman. Nah, tapi dia memang masuk dalam menurut kita sih long release gitu kalau kita taburkan di tanah. Nah, hebatnya sekam ini dia bisa membuat tanah itu menjadi gembur. Tanah yang gembur sudah dipastikan subur begitu ya teman-teman ya. Seperti biasa kita pakai pot dari galon air mineral, dipotong separuh badan, ujungnya kita balik. Maksudnya akar bonsai nanti biar turun ke bawah, dan boleh dibilang ini cara praktis ground air teman-teman, karena di bawahnya nanti akan berisi air ya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan lubangnya itu cukup
kita tutup dengan satu lembar daun. Kita pakai daun waru, kemudian kita taruh medianya, dan tentu saja teman-teman ya tahu sendirilah selanjutnya seperti apa. Nah, terima kasih nih buat teman-teman ya yang selalu dukung channel Bonsai Imaji, walaupun ya, perkembangan Bonsai Imaji channelnya nih memang lambat banget nih teman-teman, tapi enggak apa-apa. Kita pikir mateng dulu lah gitu kan ya, mateng dulu apa namanya kitanya di dalam berbonsai, mateng juga channelnya. Nah, nanti suksesnya kan enak ya. Nah, buat teman-teman yang udah sukses di channel YouTube, tentu saja selamat buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang masih terus berusaha, terus merangkak seperti saya ini, tentu saja mari terus bersemangat di dalam berkarya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekali lagi buat teman-teman ya. Terima kasih barangkali teman-teman yang sudah klik video kita ini. Sesuatu yang kita harapkan adalah teman-teman bisa selalu mendukung kita ya. Jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe tentu saja yang baru menemukan channel Bonsai Imaji, dan komentarnya pastinya seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Ketemu lagi di lain waktu dengan obrolan yang panjang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.